tahun 1404. Di Eropa Tenggara, badai sedang terjadi. Ini adalah kisah pertempuran Varna, momen penting dalam hubungan Timur Barat. Kekaisaran Ottoman di bawah Sultan Murad II sedang bangkit. Ambisi ekspansionis mereka mengancam kerajaan Kristen di Balkan. Dari awal yang sederhana di Anatolia, Ottoman telah tumbuh menjadi kekuatan yang tangguh. Konstantinopel, permata Kekaisaran Bizantium, tampaknya ditakdirkan untuk jatuh ke tangan mereka. Benih-benih dari peristiwa penting ini ditaburkan di medan perang Varna yang berlumuran darah pada tahun 1404. Raja Władysław III dari Polandia, seorang raja muda yang ambisius, muncul sebagai sosok perlawanan. Mendengarkan panggilan untuk melindungi umat Kristen, ia mengumpulkan koalisi kekuatan Eropa. Pada musim gugur tahun 1444, daun-daun berguguran di Eropa Timur, menandakan perubahan besar yang akan datang. Varna menjadi titik fokus diplomasi Eropa, sebuah kota yang menjadi saksi bisu pertemuan penting. Perwakilan dari berbagai kerajaan berkumpul di Kongres Varna, membawa harapan dan kekhawatiran mereka. Misi mereka untuk membentuk front persatuan melawan ancaman Ottoman yang semakin mendekat. Taruhannya tinggi, kelangsungan hidup kerajaan Kristen di Balkan tergantung pada keseimbangan yang rapuh. Terlepas dari perbedaan mereka, para delegasi sepakat tentang perlunya tindakan cepat dan tegas untuk menghadapi ancaman ini. Mereka menjanjikan dukungan mereka untuk perang salib melawan Kekaisaran Ottoman, sebuah janji yang penuh dengan risiko. Paus Eugenius V, yang sangat prihatin dengan ancaman Ottoman, memberikan dukungannya untuk perang salib ini, berharap dapat menyatukan Eropa. Ini bukan hanya perang ambisi teritorial, itu adalah perang suci untuk kelangsungan hidup umat Kristen di Eropa. Terlepas dari perpecahan internal, Kongres Varna berhasil mengumpulkan pasukan Kristen yang tangguh dan berani. Tujuan mereka untuk menghentikan gelombang Ottoman dan mengamankan Eropa Timur dari ancaman yang semakin dekat. Berita tentang aliansi Kristen sampai ke Sultan Murad II. Kabar ini membuatnya segera memikirkan langkah-langkah strategis yang harus diambil. Tidak terpengaruh, Murad menyadari ancaman yang ditimbulkan oleh tentara salib. Dia tahu bahwa ini adalah momen krusial yang akan menentukan nasib kerajaannya. Dia segera membuat persiapan untuk menghadapi mereka. Persiapan ini melibatkan seluruh kekuatan militer Ottoman, dari infanteri hingga artileri. Meninggalkan putranya, Mehmet II yang memimpin di Bursa, Murad mengumpulkan pasukannya dan bergerak ke barat. Dia tahu bahwa pertempuran ini akan menjadi ujian besar bagi mereka. Tentara Ottoman yang dikenal karena disiplin dan artileri mesiu mereka bergerak cepat. Mereka siap menghadapi musuh dengan segala kekuatan yang mereka miliki. Tujuan mereka untuk mencegat tentara salib sebelum mereka dapat mencapai Konstantinopel. Mereka tahu bahwa waktu adalah kunci dalam pertempuran ini. Sementara itu, tentara salib campuran beragam dari berbagai bangsa berjalan menuju Varna. Mereka datang dari berbagai penjuru Eropa, bersatu untuk satu tujuan. Dipersatukan oleh iman mereka, mereka bertekad untuk menghentikan kemajuan Ottoman. Doa dan keyakinan mereka menjadi sumber kekuatan yang besar. Di antara barisan mereka adalah veteran berpengalaman dan rekrutan muda yang bersemangat, semuanya siap mengorbankan hidup mereka. Mereka tahu bahwa pertempuran ini akan menentukan masa depan mereka. Saat mereka berbaris lebih dekat ke Varna, mereka tahu pertempuran yang menentukan menunggu mereka. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat ke takdir yang tidak pasti. Pada 10 November 1444, kedua pasukan bentrok di dekat Varna. Tentara Ottoman yang diposisikan di puncak bukit memiliki keuntungan medan. Meriam mereka ditempatkan secara strategis dapat menimbulkan banyak korban di antara tentara salib yang maju. Tentara salib yang dipimpin oleh Raja Władysław sangat ingin bertempur. Pertempuran dimulai dengan baku tembak artileri yang sengit. Meriam Ottoman meraung, mengirimkan bola-bola besi menghantam barisan tentara salib. Tentara salib meskipun awalnya terguncang tetap bertahan. Di bawah kepemimpinan John Hunyadi, Voivod Transilvania, mereka melancarkan serangan ke sisi-sisi pasukan Ottoman. Hunyadi, seorang komandan yang terampil, berusaha mengeksploitasi setiap kelemahan di garis Ottoman. Pasukannya bertempur dengan keberanian dan tekad, pedang mereka beradu dengan pedang Ottoman. Raja Władysław III memutuskan untuk memimpin serangan kavaleri yang berani. Tujuannya untuk menerobos garis Ottoman dan menangkap Sultan Murad II.
Raja muda itu, yang dipenuhi semangat religius, mengumpulkan para ksatrianya. Mereka menyerbu jantung tentara Ottoman dengan tombak diturunkan. Garis Ottoman runtuh di bawah kekuatan serangan mereka. Namun serangan berani raja terbukti menjadi kehancurannya. Dikelilingi oleh tentara Ottoman, dia bertempur dengan gagah berani tetapi kewalahan. Dia terbunuh, tubuhnya terinjak-injak di bawah kaki kuda. Kematiannya mengirimkan gelombang kejut ke seluruh barisan tentara salib. Ottoman merasa menangan, menekan keuntungan mereka. Gelombang pertempuran telah berbalik secara meyakinkan untuk mendukung Ottoman. Dengan semangat yang tinggi dan strategi yang matang, mereka berhasil menguasai medan perang. Tentara salib tanpa pemimpin dan kehilangan semangat mulai mundur. Kekalahan mereka tampak jelas, dan mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Tentara Ottoman yang dihidupkan kembali oleh kemenangan mereka mengejar tentara salib yang melarikan diri tanpa henti. Mereka tidak memberikan kesempatan bagi musuh untuk berkumpul kembali. Pertempuran Varna berakhir dengan kekalahan telak bagi tentara salib. Medan perang dipenuhi dengan korban dan sisa-sisa pertempuran yang brutal. Kerugian mereka besar. Impian mereka untuk menghentikan kemajuan Ottoman hancur. Banyak prajurit yang gugur dan harapan mereka pupus. Kemenangan Ottoman sudah lengkap. Dominasi mereka di Balkan semakin kokoh. Mereka merayakan kemenangan ini dengan penuh kegembiraan dan kebanggaan. Sultan Murad II, setelah mengamankan kemenangan yang menentukan, memerintahkan pasukannya untuk menguburkan para korban dengan layak. Ini menunjukkan rasa hormatnya terhadap semua prajurit yang gugur. Dia kemudian kembali ke Adrianople, ibu kotanya, di mana dia disambut sebagai pahlawan penakluk. Rakyatnya menyambutnya dengan sorak-sorai dan penghormatan. Kemenangan di Varna memperkuat reputasinya sebagai komandan militer yang brilian. Sultan Murad II kini dipandang sebagai pemimpin yang tak tertandingi. Ottoman sekarang dipandang tak terkalahkan. Pasukan mereka tak terhentikan. Mereka terus maju, menaklukkan wilayah demi wilayah dengan kekuatan yang luar biasa. Berita kekalahan tentara salib di Varna menyebar ke seluruh Eropa. Itu diterima dengan keterkejutan, ketidakpercayaan, dan kesedihan yang mendalam. Dunia Kristen meratapi hilangnya begitu banyak nyawa, terutama Raja Władysław III. Kekalahan di Varna memiliki konsekuensi yang luas. Itu menghancurkan harapan untuk menahan Kekaisaran Ottoman dan membuat Eropa Timur rentan. Kerajaan Hongaria dan Polandia yang telah kehilangan raja mereka jatuh ke dalam ketidakstabilan politik. Kepausan yang sangat kecewa dengan hasilnya mempertanyakan kemampuan kekuatan Kristen untuk bersatu. Kekalahan tersebut menyoroti kekuatan Kekaisaran Ottoman yang semakin besar. Kekaisaran Ottoman sekarang menjadi kekuatan yang tangguh di depan pintu Eropa. Kemenangan di Varna menandai titik balik dalam sejarah Ottoman. Itu memperkuat kendali mereka atas Balkan dan membuka jalan bagi penaklukan di masa depan. Sultan Murad II, setelah membuktikan kehebatan militernya, sekarang berada dalam posisi yang lebih kuat. Dengan ancaman tentara salib dinetralkan, Murad fokus pada penguatan kekuasaannya. Dia memperkuat pemerintahannya, mereformasi tentara, dan melanjutkan ekspansi. Pemerintahan Murad ditandai dengan stabilitas dan kemakmuran. Dia adalah penguasa yang adil, yang dikenal karena perlindungannya terhadap seni dan sains. Di bawah pemerintahannya, Kekaisaran Ottoman berkembang menjadi pusat pembelajaran dan budaya. Kemenangan di Varna memberi Ottoman keuntungan psikologis atas saingan Eropa mereka. Pertempuran Varna memberikan bayangan panjang atas hubungan Timur-Barat. Itu menandai berakhirnya semangat perang salib dan mengantarkan era dominasi Ottoman di Balkan. Kekalahan tersebut memaksa kekuatan Eropa untuk menilai kembali strategi mereka dalam menghadapi Ottoman. Gagasan tentang kekristenan yang bersatu tampaknya semakin tidak realistis. Kekuatan Eropa mulai fokus pada kepentingan mereka sendiri, sering terlibat dalam aliansi dan persaingan. Kemenangan Ottoman memiliki implikasi budaya dan agama yang signifikan. Itu menyebabkan kemunduran kekristenan lebih lanjut di Balkan, karena banyak yang masuk Islam. Pergeseran ini berkontribusi pada keragaman budaya dan agama di wilayah tersebut. Pertempuran Varna berfungsi sebagai pengingat akan kompleksitas sejarah dan dampak abadi dari pilihan manusia. Pertempuran Varna adalah momen penting dalam sejarah Eropa Timur dan Ottoman.
Itu menandai puncak dari ekspansi Ottoman selama bertahun-tahun dan hancurnya upaya Eropa untuk menghentikan mereka. Gema dari pertempuran ini membentuk lanskap politik, agama, dan budaya wilayah tersebut. Kekalahan di Varna memaksa penilaian kembali strategi untuk menghadapi Ottoman. Itu mengungkap keterbatasan Eropa yang terfragmentasi dan mengantarkan era dominasi Ottoman. Kemenangan tersebut membuat Ottoman berani, memicu ambisi mereka untuk ekspansi lebih lanjut. Itu memperkuat kendali mereka atas rute perdagangan vital dan meningkatkan prestis mereka. Warisan Varna berfungsi sebagai pengingat akan biaya manusia dari konflik dan kerapuhan aliansi. Kisah Varna terus menangkap imajinasi, menawarkan pelajaran berharga untuk memahami sejarah.